Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshyrika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Brimopolda Metro Jaya bersama jajaran wilayah Polres Metro Jakarta Timur menggelar patroli cipta kondisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu melaksanakan pemusnahan bukti barang narkotika. Polres Purbalingga menerjunkan peleton siaga Bayangkara untuk membantu penanggulangan bencana banjir. Di informasi pertama pemirsa, Brimopolda Metro Jaya bersama jajaran wilayah Polres Metro Jakarta Timur menggelar patroli cipta kondisi untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Sabtu 24 Januari 2026. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan aksi balap liar di Jalan Jenderal Polisi RS Sukanto dan mengamankan 10 orang beserta 6 unit sepeda motor untuk dibawa ke Polsek Durensawit. Kemudian petugas menggagalkan rencana tawuran di Jalan Marzuki 2 dengan mengamankan 8 pemuda berikut barang bukti berupa sajam dan botol berisi air keras. Selain itu, petugas juga mengamankan 5 pemuda lain yang diduga akan melakukan tawuran di lokasi berbeda dengan barang bukti berupa senjata tajam dan kendaraan bermotor. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengimbau masyarakat agar tidak terlibat balap liar maupun tawuran. Dan pemirsa, sebagai wujud komitmen dalam menegakkan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu melaksanakan pemusnahan bukti barang narkotika. Berikut laporan Bribtu Herneno Kasturi, personel Pit Humas Polda Bengkulu. Pemirsa, sebagai wujud komitmen Polda Bengkulu dalam pemberantasan narkotika, pada hari ini Polda Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang berhasil diungkapkan oleh Polda Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dipimpin oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Bengkulu AKP Yuda Ferry atas penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Barang bukti yang dihancurkan berupa 3 paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 10,74 gram. Dari jumlah tersebut, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM seberat 0,05 gram dan pembuktian di konferensi pers seberat 0,10 gram, sehingga total barang bukti yang dihancurkan seberat 10,14 gram. Sebelum dimusnahkan, bukti barang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPOM serta disaksikan oleh jaksa penuntut umum guna memastikan proses pemusnahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Bengkulu menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap peredaran gelap narkotika serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi penularan narkoba demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Demikian informasi yang saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Herneno Kasturi melaporkan untuk Polri. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, tim DVI Polri menyampaikan perkembangan terbaru hasil proses identifikasi korban bencana berdasarkan data yang diterima di pos DVI. Data tercatat sebanyak 25 kantong jenazah telah diterima di pos DVI.
Jumlah tersebut bertambah setelah ditemukan 3 jenazah utuh tambahan. Kita melakukan update terkait dengan apa yang kita temukan yang data di pos DVI, di mana pos DVI ini merupakan pos penampungan dari hasil rekan-rekan kita yang dari SAR yang berada di atas, ya, di mana mereka saat ini masih berjibaku untuk mendapatkan jenazah, ya, yang bisa dievakuasi. Nah, evakuasi ini merupakan data yang up to date di sini pada pukul 17.00. Ini ada 22 kantong jenazah. Dari 22 kantong jenazah ini kita identifikasi berhasil kurang lebih 11 jenazah. Dan masih ada 11 jenazah lagi yang masih kita proses identifikasi. Rekan-rekan sekalian, kami rilis juga pada saat ini untuk nama rincian yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah Saudara Suryana, ya, laki-laki, usia 57 tahun, Jajang Tarta, laki-laki usia 35 tahun, kemudian Dadang Apung, laki-laki usianya 80 tahun, kemudian Saudari Nining, itu perempuan, usianya 40 tahun, Nur Hayati, perempuan, 42 tahun, kemudian Lina Lismayanti, usianya 43 tahun, dan M. Kori, ini laki-laki, usianya 30 tahun, tetapi ini berupa satu potongan tubuh berupa tangan. Kemudian yaitu Al Sumari, itu usia 35 tahun, kemudian Koswara 40 tahun. Kemudian ada juga namanya Koswara sama usianya tapi beda, yaitu 26 tahun, serta Saudari Ayu Yuniarti 31 tahun. Rekan-rekan sekalian, ini adalah yang berhasil diidentifikasi di pos DVI ini oleh postmortem dan antemortemnya, dan saat ini kita masih menunggu juga dari rekan-rekan kita yang SAR di atas. Dan saat ini pukul 17.00 tim Basarnas, ya, tim SAR semua gabungan ini, ya, termasuk Polri, ya, TNI dan gabungan lainnya, ini berhenti sejenak. Nah, kita lanjutkan untuk besok, dan sebagai catatan kita masih banyak lagi yang masih ada di sana, ya, masih terkubur saudara kita. Mohon doa, ya, agar kami semua yang ada di lokasi ini, baik teman-teman SAR, ya, TNI Polri, ya, kemudian teman-teman media juga yang selalu meliput, dan juga masyarakat yang saat ini memenuhi tempat untuk lokasi DVI untuk menunggu kabar dari saudara-saudaranya yang berhasil dievakuasi. Kita juga berikan kekuatan mereka. Dan pemirsa, Taruna Akademi Kepolisian melaksanakan kegiatan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitarda di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat pasca banjir. Taruna Akademi Kepolisian melaksanakan kegiatan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitarda di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat pasca banjir. Dalam latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara bersama dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dan jajaran pejabat Polda Aceh mengunjungi TK Bayangkari dengan berinteraksi langsung bersama dengan anak-anak sebagai trauma healing dalam memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana. Tidak hanya melaksanakan trauma healing bagi anak-anak, Taruna Akademi Kepolisian juga turut menyalurkan bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Taruna Akpol mengungkapkan bahwa kehadiran mereka di Kabupaten Aceh Tamiang ini tidak semata hanya menjalankan latihan, melainkan hadir secara langsung dan berdampak di tengah-tengah masyarakat, menghabiskan waktu bersama masyarakat khususnya anak-anak dengan bermain, bernyanyi bersama, mewarnai, hingga berbagi. Pada hari pertama kami melaksanakan
kegiatan Lasitarda di Aceh Tamiang ini, saya dan rekan-rekan saya dari Sarap Kijang dan beserta Bapak dan Ibu Kapolda dan beserta pejabat lainnya, kami melakukan kunjungan ke TK Bayangkari. Di sana kami melakukan ada berbagi hadiah untuk adik-adik, menghibur hadiah dan melakukan trauma healing. Selanjutnya kami bergeser menuju ke masjid. Di sana juga kami melakukan trauma healing untuk adik-adik di sana dan ada berbagi semacam sembako untuk warga di sana. Dan dalam selingan kegiatannya, tadi kami juga mengunjungi fasilitas kesehatan, yaitu sebuah puskesmas untuk mengecek apabila proses pembersihan dan juga pemulihan dari tempat salah satu fasilitas kesehatan di sini apakah sudah membaik, dan alhamdulillah dilihat dari keadaannya sudah sangat membaik. Lalu setelah itu ke kegiatan terakhir kami melakukan intinya yaitu adalah trauma healing di tempat penampungan korban-korban yang rumahnya mungkin sudah terdampak dari banjir kemarin. Dan kegiatan utamanya itu lebih ke spend time dengan masyarakat. Kami bermain bersama anak-anak di situ, terus berbagi-bagi kebutuhan pokok. Seperti kami juga menyediakan tempat tinggal untuk para pengungsi yang mungkin sekarang dalam keadaan tidak memiliki rumah untuk ditinggali. Dan saat di penampungan kami juga melakukan kegiatan bernyanyi bersama adik-adik dan ada lomba mewarnai tadi dan berbagi hadiah untuk adik-adik yang menang lomba mewarnai tersebut. Harapan kami dari kegiatan Lasitarda ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tamiang dan kami ingin membuktikan bahwa Polri ada untuk masyarakat. Dan kami selaku Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian, yaitu calon kader dari pemimpin Polri, ingin membuktikan bahwa Polri dapat melayani dengan empati, terutama untuk masyarakat di Aceh Tamiang. Melalui kegiatan ini, Taruna Akpol berharap bahwa kehadiran mereka memberikan manfaat nyata, serta menegaskan bahwa peran Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.